Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komala Andriani dengan NIM 240700147. Saya merupakan mahasiswi dari IKIP Siliwangi, Prodi PG PAUD, kelas B3 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajukan tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin, MPD. Saya akan mewawancarai dua narasumber. Mari kita simak. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena Bapak telah berkenan meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas saya, Pak. Maksudnya mewawancarai Bapak. Telah saya sampaikan tadi sebelumnya, saya ingin mewawancarai mengenai tugas akhir dari perkuliahan kewarganegaraan. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Insya Allah siap. Siap ya Pak ya. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tatang Kurniawan sebagai Ketua RT 27 di wilayah Cigelam, Perumahan Gandasari, RW 07. Tepatnya Babakan Cikau, Purwakarta ya Pak ya. Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Saya mau pertanyaan pertama Pak, saya mau menanyakan bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini Pak. Alhamdulillah masyarakat di sini istilahnya baiklah, bisa diarahkan sesuai dengan apa yang diharapkan mereka gitu, yaitu keamanannya, terus istilahnya banyaklah yang lain yang istilahnya yang positif bagi warga gitu. Apakah menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Alhamdulillah kalau sosial itu sangat aktif sekali sih kalau untuk sosial. Tapi kalau untuk mungkin untuk pemilu ya mereka pilih-pilih gitu kan kalau untuk pemilu. Apakah pas pemilu itu banyak warga yang memilih mengikuti gitu ibaratnya Pak, mengeluarkan suaranya, apa kan ada yang biasanya yang tanpa ada yang golput lah gitu Pak ibaratnya. Kalau warga di sini bagaimana menurut Bapak? Di sini yang kemarin itu alhamdulillah 95% mengikuti antusias dalam pemilu itu. Cuman yang lainnya mungkin yang karena waktu itu ada kepentingan lain, sakit atau gimana gitu kan. Ini 95% alhamdulillah di sini. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, Pak? Ya, kalau hak dan kewajiban yang mereka mengetahui lah gitu istilahnya. Seperti hak dan kewajiban di lingkungan. Nah, itu sangat baik sekali istilahnya. Kalau kata saya harus begini, dia mengikuti gitu. Jadi kebanyakan warga mengikuti peraturan yang ada di warga sini ya Pak ya. Yang berlaku di warga sini. Apa masalah terbesar yang menurut Bapak yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalkan intoleransi, hoax, apatisme, apa tidak taat aturan, apakah ada Pak? Alhamdulillah di sini nggak ada Bu. Nggak ada istilahnya. Yang penyebar hoax, apa yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan sini? Nggak ada Bu. Kalau menurut saya ini saya selalu menginstruksikan jangan terbawa arus oleh yang hal-hal yang negatif gitu. Baik, Pak. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari jika ada gitu? Ya kalau dampak yang dari hoax itu sih nggak ada sih, ya? Nggak ada. Bagaimana respon atau sikap warga dari pihak yang berwenang terhadap masalah tersebut? Respon atau sikap warga dan pihak yang berwenang terhadap masalah tersebut? Masalah yang hoax tadi Pak. Ya karena itu mengikuti instruksi saya bahwa yang hoax itu nggak ada. Ya terus ya mungkin nggak ada gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Misalkan seumpamanya di warga sini ada yang tidak mematuhi peraturan, ada yang menyebarkan hoax, yang tadi saya sebutkan tadi permasalahan tadi. Bagaimana cara Bapak mengantisipasinya?
Kalau itu saya secara intern dulu, secara pribadi dulu datang ke dia, ke rumahnya, terus kita kasih pandangan bahwa itu istilahnya itu jelek, itu akan membawa dampak negatif kepada warga. Maka tolong jangan sampai ada hal-hal yang merugikan warga, gitu kan, istilahnya hoax. Itu penyebar penyebar istilahnya gak baik lah gitu ya bagi warga. Nah itu harus istilahnya diredam atau dia tidak adakan lah gitu. Itu istilahnya saya ke orangnya dulu langsung dikasih apa itu pencerahan, pengertian gitu, dikasih pengertian dulu. Nah, alhamdulillah setelah saya kasih pengertian apa itu istilahnya udah nggak ada kan, istilah hoak-hoak itu nggak ada. Apa sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan. Apakah ada Pak di sini, di lingkungan sini? Maksudnya jadi untuk ke negara apa untuk di wilayah? Untuk di wilayah ini. Kalau di wilayah karakter kewarganegaraan. Kalau di wilayah kan istilahnya seperti kader itu kan ada trainingnya, ya. Kan? Terus seperti apa Karang Taruna itu kan ada trainingnya gitu kan. Nah, kami mempersilahkan kepada kader atau kepada apa itu Karang Taruna untuk mengikuti training tersebut karena training itu positif untuk pembangunan warga di sini. Gitu. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Harapan saya pengen istilahnya para pemuda itu berpikir untuk memajukan wilayah di sini gitu kan. Ya dengan tadi udah dibilang dengan adanya training itu mungkin si para pemuda itu bisa berpikir positif untuk memajukan wilayahnya sendiri. Itu Bapak, terima kasih, cukup saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komala Andriani dengan nomor NIM 240701447 dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan mewawancarai seorang Ibu RT yang berada di daerah Purwakarta, tepatnya di Gandasari, tempat saya tinggal, untuk memenuhi salah satu tugas PPKM. Boleh Ibu perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Yanti Nurmayanti, saya sebagai ketua RT di sini. Alamat saya di Gandasari. Minta waktunya sebentar ya Bu ya untuk mewawancarai tentang lingkungan di sekitar kita. Bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini? Kondisi masyarakat di lingkungan ini kita membuat ada partisipasinya, yaitu buat berkehidupan sosial dan mencerminkan bertetangga secara harmonis. Jadi kita itu ada ada sosialnya di lingkungan ini, seperti menjenguk orang yang sakit gitu. Ya kita itu harus bertetangga dengan harmonis. Bagaimana? Apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial, politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Ya alhamdulillah di sini aktif. Yang penting ya kita sendirinya harus bisa mengajak kepada semua warga gitu. Apabila ada kegiatan-kegiatan seperti pemilu gitu, ya alhamdulillah kalau ada ini kita juga bisa lebih aktif. Dalam misalkan pemilihan RT itu Bu gimana? Apakah warga di sini pada antusias atau yang acuh tak acuh gitu Bu? Ya itu tergantung dari saya juga, dari Ibu sebagai RT ibaratnya bisa mengayomi. Ya kita mengadakan panitia dulu, jadi ada pengumuman dulu lah gitu kalau mau diadakan pemilihan RT.
itu ya alhamdulillah sih warga juga antusias banget. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Bisa misalkan contohnya apa gitu? Ya, memahami kayak untuk haknya itu warga itu bisa mempunyai hak untuk seperti pemilihan RT ya, mengeluarkan pendapat. Ya, mengeluarkan pendapat itu berhak sekali buat warga itu, mau siapapun berhak untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk kewajibannya kita di sini ada iuran-iuran kayak iuran itu buat iuran ronda, sosial, kematian itu emang harus wajib untuk semua warga. Masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini, misalkan intoleransi, hoaks, apatisme, atau tidak taat aturan, apakah ada? Ya, itu ada aja ya Bu ya, kayak misalnya tidak taat aturan ya itu juga ada gitu, misalnya sebagian. Ya, nggak semua gitu ya, ada aja. Terus kayak untuk kayak gotong royong itu juga, kalau misalnya ada kerja bakti ya ada aja yang enggak. Kurang antusias mungkin ya Bu ya. Ada lah enggak, tapi enggak semua, tapi kebanyakan ya pada antusias, alhamdulillah. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampaknya itu ya mungkin ada kecemburuan sosial lah, kesenjangan sosial ya, itu. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak yang berwenang terhadap masalah tersebut? Berwenang sekali itu pada semua warga itu, kalau misalnya ada masalah-masalah kita juga bisa dikumpulin gitu ya, kita ada kayak rapat warga, jadi warga itu ya berhak memberikan solusinya. Solusi dan harapan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, seperti tadi ya Bu ya, mungkin diadakan rapat dulu terlebih dahulu, dicari solusinya, apa solusinya buat kedepannya mungkin ya lebih baik lagi. Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupa membentuk karakter kewarganegaraan? Programnya itu seperti kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan. Kalau tidak ada, apakah ada atau tidak? Yang untuk saat ini belum ada. Karena kebetulan ini juga mau ada pemilihan RT baru. Jadi mungkin bulan depan lah bisa mulai lagi. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Ya mudah-mudahan ya semoga remaja remaja itu ya dia lebih bisa aktif dalam ada kegiatan-kegiatan ya di warga itu, ya seperti contohnya ini bulan depan kan mau ada Agustusan ya yang diharapkan remaja-remaja itu bisa menjadi panitia, jadi semuanya bisa. Jadi remaja yang lebih aktif ya Bu ya, ibaratnya ya. Apakah di sini ada Karang Taruna gitu? Kalau saat ini ya dulu pernah ada, cuman karena mungkin nggak berjalan. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya ya Bu ya. Yang diharapkan ya begitu, pengennya remaja yang lebih aktif lagi. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Cukup, terima kasih banyak ya Bu atas wawancaranya. Semoga mudah-mudahan ya Bu. Sama-sama, mudah-mudahan juga sukses dalam melaksanakan. Terima kasih. Kesimpulan, setelah melakukan wawancara tersebut, saya menyimpulkan bahwa masyarakat di Gandasari, Purwakarta bersifat bermacam-macam. Ada beberapa masyarakat yang bersifat individualisme sehingga berdampak cukup besar bagi masyarakat sekitarnya. Tetapi sudah dapat ditangani oleh masyarakat dan ketua RT itu sendiri dengan cara merangkulnya. Adapun aparatnya turun tangan mengenangani hal tersebut. Program yang dilakukan masyarakat dalam menangani hal tersebut dalam melakukan pesta rakyat yang digelar pada tahunan seperti 17 Agustusan,
Lalu ada bantuan sosial yang dilakukan seperti membantu korban bencana, bergotong royong, kerja bakti. Program tersebut sudah baik dan dapat berjalan. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.